Sistem pencernaan adalah proses perubahan dan penyerapan sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dengan bantuan enzim untuk memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sistem pencernaan pada manusia meliputi proses memasukkan makanan ke dalam mulut yang disebut ingesti, kemudian proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut oleh gigi yang disebut sebagai pencernaan mekanik. Kemudian selanjutnya yaitu proses pengubahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana dibantu oleh enzim, air, dan asam yang disebut pencernaan kimiawi. Dan yang terakhir yaitu proses penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran yang disebut proses penyingkiran. Organ-organ utama dalam sistem saluran pencernaan pada manusia yaitu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada bagian mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan minuman ke dalam tubuh untuk dicerna. Pada bagian mulut itu sendiri memiliki bagian penting yaitu air ludah, gigi, dan lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan dan memposisikan makanan agar mudah ditelan. Yang kedua yaitu gigi berfungsi sebagai mengunyah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Yang ketiga yaitu ada ludah, yaitu berfungsi untuk mempermudah makanan untuk ditelan dan melindungi organ mulut. Selanjutnya pada bagian kerongkongan atau esofagus mengalami gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan untuk menuju ke lambung secara perlahan-lahan. Menurut penelitian, makanan melewati kerongkongan ini selama 6 detik saja. Organ selanjutnya yaitu lambung. Lambung menghasilkan asam klorida yang berfungsi untuk membasmi semua mikroorganisme yang terdapat pada makanan yang telah kita konsumsi tersebut. Organ setelah lambung yaitu usus halus. Dalam usus halus juga memproduksi enzim yang berfungsi untuk mengubah zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh agar lebih mudah dicerna. Organ selanjutnya yaitu usus besar, di mana dalam usus besar ini sisa makanan akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli sehingga menjadi kotoran yang akan dikeluarkan melalui anus. Organ selanjutnya yaitu anus. Anus merupakan jalur tempat keluarnya kotoran. Proses pencernaan pada manusia diawali dengan masuknya makanan ke dalam mulut dan melalui proses pengunyahan agar menjadi halus. Proses ini dinamakan dengan pencernaan mekanik. Setelah makanan halus diteruskan ke dalam lambung secara sedikit demi sedikit melalui kerongkongan. Setelah berada di lambung, makanan akan dilakukan proses pencernaan kimiawi yang berkaitan dengan enzim dalam lambung. Makanan akan berada dalam lambung selama kurang lebih 3 atau 4 jam. Setelah itu diteruskan ke usus halus. Pada usus halus inilah nantinya makanan itu akan dipilah dari kandungan yang diperlukan tubuh dan sisa makanan. Sisa makanan kembali diteruskan ke dalam usus besar dan diubah menjadi feses. Sedangkan kandungan makanan yang diperlukan oleh tubuh disebarkan ke berbagai bagian tubuh yang memerlukannya. Setelah sisa makanan menjadi feses, maka akan diteruskan ke rektum saat sudah penuh dan dikeluarkan melalui anus. Adapun gangguan-gangguan dari sistem pencernaan yaitu gastritis, diare, apendisitis, wasir atau ambeien, dan MAH, di mana
Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lender pada dinding lambung. Biasanya penderita memakan makanan yang mengandung kuman. Selanjutnya yaitu diare. Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses penderita diare yaitu berbentuk encer. Penyebabnya yaitu penderita makan makanan yang mengandung kuman atau bakteri. Akibatnya, gerakan peristaltik pada usus tidak terkontrol. Gangguan selanjutnya yaitu apendisitis. Apendisitis merupakan gangguan pada sistem pencernaan yang dikarenakan adanya peradangan pada apendiks. Biasanya penderita mengalami rasa nyeri dan sakit. Gangguan selanjutnya yaitu MAH, di mana MAH disebabkan karena meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu pikiran tegang, pola makan yang tidak teratur, dan stres. Selanjutnya yaitu ada wasir atau ambeien. Wasir atau ambeien disebabkan karena adanya pembekakan pembuluh vena di sekitar anus. Biasanya wasir atau ambeien diderita oleh ibu hamil atau orang yang sering melakukan pekerjaan sembari duduk terus.